Bayangkan, suatu malam kamu scroll Instagram, tiba-tiba muncul video erupsi gunung api dengan api menyala-nyala. Kamu panik, langsung share ke grup keluarga. Tapi ternyata itu hoaks. Kenapa otak kita begitu mudah tertipu? Jawabannya, heuristik afektif, jalan pintas otak yang membuat kita percaya informasi yang memicu emosi, terutama rasa takut. Media sosial dengan sengaja mengeksploitasi celah ini untuk meraih engagement. Kita sering lihat video erupsi yang diklaim real time, padahal palsu. Contoh nyata, video yang dikatakan sebagai erupsi Gunung Gede tahun 2025 ternyata adalah rekaman erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat. Ribuan orang membagikannya karena panik, tanpa verifikasi. Inilah yang disebut bias konformasi. Kita cenderung percaya pada informasi yang sesuai dengan ketakutan kita, tanpa mengecek fakta. Fakta mencengangkan, berita hoaks bencana alam menyebar 6 kali lebih cepat daripada berita resmi. Studi MIT menunjukkan bahwa hoaks di Twitter memiliki kemungkinan 70% lebih besar untuk di-retweet. Penyebabnya, konten negatif lebih kuat memicu emosi. Algoritma media sosial pun memberikan prioritas pada konten yang membuatmu takut atau marah, karena itu menghasilkan lebih banyak interaksi. Hoaks sebenarnya bukan fenomena baru. Dulu, hoaks menyebar via surat atau mulut ke mulut dengan kecepatan yang sangat lambat. Kini, dengan media sosial, satu video palsu bisa dilihat jutaan orang dalam beberapa jam. Contoh, tahun 2018, hoaks tsunami di Anyer membuat ribuan orang mengungsi sia-sia. Perbedaannya, dulu lambat, sekarang instan dan masif. Sains di balik ini melibatkan 3 bias kognitif utama. Pertama, heuristik ketersediaan. Kita menganggap peristiwa yang mudah diingat sebagai sesuatu yang sering terjadi. Kedua, bias konfirmasi. Kita hanya mencari informasi yang menguatkan keyakinan kita. Ketiga, efek bandwagon. Kita ikut menyebar karena semua orang melakukannya. 3 kombinasi ini membuat hoaks sulit dihentikan. Fakta berantai, banyak video hoaks gunung api sebenarnya adalah voltage lama atau berasal dari bencana lain. Contohnya, video erupsi Gunung Sinabung sering digunakan untuk mengklaim erupsi di gunung lain. Tanggalnya berbeda, lokasinya beda, tetapi orang tetap percaya. Kenapa? Karena otak kita malas melakukan cross-check. Akibatnya, hoaks terus menyebar liar. Mitos terbesar, jika sudah viral, pasti benar. Banyak orang menganggap jumlah share sebagai validitas. Padahal, algoritma bisa membuat konten palsu lebih cepat viral daripada konten benar. Contoh, video AI yang menampilkan erupsi anak Krakatau sangat realistis, padahal 100% rekayasa digital. Mitos ini harus segera diluruskan. Bongkar mitos, viralisasi bukanlah jaminan kebenaran. Penelitian dalam Journal of Communication menemukan bahwa emosi negatif, seperti ketakutan atau kemarahan, lebih cepat viral. Jadi, hoaks yang menakutkan otomatis lebih banyak disebar. Cara melawannya, selalu periksa sumber resmi seperti Badan Geologi atau PVMBG. Jangan langsung share sebelum klarifikasi. Ada eksperimen gila dari peneliti MIT. Mereka membuat akun Twitter palsu dan mengunggah foto erupsi yang diedit. Hasilnya, dalam 2 jam, foto itu di-retweet 10.000 kali. Beberapa akun berita besar juga ikut membagikannya tanpa verifikasi. Eksperimen ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem penyebaran informasi kita. Hasil yang mengejutkan, setelah diberitahu bahwa foto tersebut palsu, 50% orang mengaku tidak peduli. Mereka tetap membagikannya karena ingin menjadi yang pertama menyebarkan informasi. Artinya, motivasi utamanya adalah FOMO dan validasi sosial, bukan misi penyelamatan. Sadis, tapi nyata. Fakta berantai kedua, hoaks gunung api kini semakin canggih dengan menggunakan AI. Bukan hanya video palsu, tetapi juga suara dan gambar deepfake. Contohnya, video, erupsi, yang kamu tonton tadi malam bisa jadi sepenuhnya CGI. Bahkan, ada algoritma AI yang dapat menggenerate erupsi real time. Keren? Lebih tepatnya, mengerikan.
implikasi sehari-hari, hoaks bencana menimbulkan kerugian nyata. Tim SAR seringkali dikerahkan ke lokasi yang tidak terjadi bencana. Masyarakat menjadi panik dan mengungsi tanpa alasan, menyebabkan kemacetan dan kepanikan. Lebih parah lagi, orang menjadi desensitisasi, mereka tidak lagi percaya pada peringatan dini yang asli. Saat bencana sungguhan terjadi, peringatan bisa diabaikan. Statistik yang menggugah, pada tahun 2023 saja, Badan Geologi mencatat 52 kasus video hoaks erupsi gunung api di Indonesia. Rata-rata, setiap video disebar oleh lebih dari 100 akun dalam 30 menit pertama. Platform seperti Instagram dan TikTok menjadi sarang utama. Gila, bukan? Kontroversi yang memanas, pihak media sosial berdalih, jangan sensor konten, itu kebebasan berpendapat. Namun, pemerintah berargumen harus dihapus karena berbahaya. Di Indonesia, UU ITE telah mengatur, tetapi masih banyak hoaks yang lolos. Perdebatan ini terus berlangsung, dan yang menjadi korban adalah rakyat biasa. Studi kasus paling jelas, hoaks Gunung Gede pada 8 April 2025. Badan Geologi langsung merilis klarifikasi di situs web mereka. Namun, sebelum klarifikasi keluar, video hoaks telah disebar 15.000 kali di Instagram Reels. Artinya, masyarakat lebih percaya pada video random daripada lembaga resmi. Sungguh miris. Fakta paling mengejutkan, bukan hanya manusia yang menyebarkan hoaks. Ada bot-bot otomatis yang sengaja dirancang untuk menyebarkan hoaks bencana demi uji coba perang informasi. Di beberapa negara, server bot digunakan untuk menciptakan kepanikan massal. Di balik layar, perang digital sedang terjadi, dan tanpa sadar kamu menjadi pionnya. Intinya, kita harus menjadi warga digital yang cerdas. Jangan langsung membagikan informasi sebelum memverifikasinya. Periksa tanggal, lokasi, dan sumber. Gunakan alat seperti Google Images atau situs fact-checking. Ingat, hoaks bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab kita bersama. Jadi, kamu mau menyebarkan hoaks atau membuat perubahan? Seberapa sering kamu menemukan berita hoaks gunung api di sosial media? Tulis di kolom komentar, bagikan pengalamanmu. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar kita semua semakin cerdas dalam bermedia sosial. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat,